Oke, persiapan tim. Ngerayain ulang tahun pacarnya di hotel. Kayak kau bergaya-gaya dia ini. Trauma di Kertasari. Penghitungan data Lamun dimulai 25 meter, 25 meter ke kanan dari arah pipa. Kanan dari pipa, sebelah kiri maaf. Sebelah kiri pipa ini sepanjang 50 meter. Keragamannya banyak ya menjelang tengah. Jadi dia ada N halus, lalu halupila, talasia. Berbekalan sudah siap semua, kamera, mengukur. Sementara tugas saya di sini adalah untuk mengambil data vegetasi ekosistem pesisir, yakni ekosistem mangrove dan vegetasi hutan pantai. Di sini saya menemukan spesies Rhizopora stylosa yang sengaja ditanam oleh bagian itu adalah saluran outletnya, hasil dari ipal keluar di outlet dan mengalir ke sini. Saluran dari outlet, limbah dari outlet mengalir dari ipal. Gimana ke Pak Muglis ini, kita masih di Bima baru keluar. Ini Kamis 21 September, selamat pagi, sudah masuk hari berikutnya ya. Jadi perjalanan kita ke Wera dulu kemarin, pulang balik ke Sumbawa Besar, sedikit mengalami kendala. Karena kena apa ya, berhubung SIM saya mati, lalu ada razia di sekitar Kabupaten Polres Kabupaten Bima, kena di sana, terbengkalai sekian waktu hingga menjelang ya jam-jam 6 ya, baru kita jalan lagi menuju Sumbawa. Ya artinya agak sedikit kita buang waktu banyak, jadi cukup capek ya di perjalanan balik ke Sumbawa Besar karena memang cukup waktunya panjang. Hasil sampai hotel itu sudah sekitar 1:30 dengan istirahat sepanjang jalan itu, apa itu ya, Kabupaten Bongga, lalu dekat Manggalewa sana ya, lalu di mana lagi ya, kayaknya cuma itu dong, nggak cukup lama. Terus nyambung perjalanan balik, sempat di perjalanan mana itu yang harusnya kami mampir untuk ngambil kopi pesanan, ternyata kelolosan 16 km hingga balik lagi ke arah timur. Nah, balik lagi ke arah Sumbawa, itu yang cukup banyak nyita waktu. Dan sekarang tergolek semua ya, jadi diputuskan untuk hari ini kita akan istirahat sepanjang 2 hari di sini untuk melanjutkan kegiatannya besok di Jumat dengan ketua timnya Mas Bastiannya balik dari Mataram. Jadi gitu, kita lanjut besok. Sekarang leha-leha dulu, capek. Nah, karena tidak ada kegiatan, sepertinya kita akan mengandaikan apa ini selain makan sarapan dulu. Berikutnya ada terkait dengan konten playlist di etnik Sunda Kecil. Jadi mumpung kita masih di kota Sumbawa, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak lakukan kunjungan ke desa yang memang sudah menjadi target dari beberapa waktu sebelumnya, karena memang tidak ada kesempatan. Nah, mumpung sekarang lagi jadwal kosong, kita akan melakukan kunjungan ke desa Batu Alang yang berjarak sekitar 10 km dari hotel sini, kota Sumbawa Besar maksudnya. Dan kita akan lihat kegiatan di sana seperti apa sih masyarakat pengrajin khusus batu parang khas Sumbawa. Ya, kalaupun ada kesempatan bisa kita angkut satu. Oke, kita meluncur ke sana sekarang. Lanjut. Woi, udah mati lama aku masuk, anjing panas nih bilang. Langsung dinyalain deh lagi 20. Kita ada di Desa Batu Alang. Dalam perjalanan menuju ke arah kalau dari kota Sumbawa ini arah Lunyuk. Jadi ada kampung di sini sendiri dikenal dengan wilayah
pengrajin parang khas Sumbawa. Jadi oke, jadi sudah terpinang satu bilah parang dari desa Batu Alang sini ya. Memang ukurannya sih agak lebih sedang, lebih besar ini daripada yang kemarin kita review di rumah. Waktunya bersih-bersih. Assalamualaikum. Oke, ntar lagi kita hunting sudah terpenuhi. Oke, nemu warna mobil yang sejenis dengan kita pakai ini. Nah, ini ya biru. Tapi dia nggak kena tilang kok kan. Nggak mendadak tilang ya. Oke, ini lokasi survei tambak berikutnya ini ya, di kawasan Re kita. Masih terkunci pintu, jadi kita akan kontak dulu. Ini mesin pompanya di sini masuk lalu ke sini. Nah, ini yang mengairi beberapa kolam petakan. Nah, ini bagian dari tandon airnya. Ada dua ini. Oh, satu kayaknya ini aja. Jadi kita start di sini dulu di pipa inlet. Saya nyelam jadinya hari ini sama Basir. Oke, tandon dan ini kondisi rumah pompa. Nah, ini ya. Bocor tuh. Oke, ini baru tuntas pendataan pipa inlet nyelam. Si Boy juga sudah tuntas. Ya, outlet juga sudah deh. Oh, sudah semua deh. Hebat. Oke, tuntas. Kita mau lihat posisi outletnya di depan sini. Nah, jadi pipa inlet sana di sebelah timur, di sebelah barat sini. Pipa outlet rencananya lewat sini ya. Nanti dia akan ada penampungan besar alur ke sini dan petakan nanti terakhir di sini. Baru dia buangannya langsung ke muara, sungai kecil di sini. Nah, ini. Jadi si
Boy tadi sudah melakukan pengukuran juga vegetasi bakonya karena hanya beberapa tegakan aja di sini. Stilosa rhizopora ya. Sayang nih nggak bawa pancing ultralight, mestinya bisa langsung praktik di sini ya. Ragu-ragu sih kemarin bawa. Oke, ini rumahnya. Nah, kantor. Kita ke dapur dulu. Ini radar lapar sudah mulai aktif. Dingin-dingin ini. Iya. Ganjel-ganjel dia. Bentar kita makan di sebelah. Baru tahu saya, Pak. Belum lama. Saya baru tahu tadi ada kampusnya itu. Apa adanya sarungnya? Jauh banget banget ya. Oke, waktunya makan siang. Konsepnya seperti ini, Kadeva Resto. Nah, kayak rumah panggung. Yuk menu-menu bareng. Kalau dia naik ke puncak kan, Boy, ada mangrove boy. nggak bisa dia lama-lama makan kan. Ternyata gondrong di sini, boy. Iya harus ngejar tapi. Ini tambak apa namanya tadi, Mas? Tambak jorok. Tambak jorok. Makanya dia jorok ya. Sudah kosong ini, tidak ada aktivitas. Waktu normal main kebas-kebas saja nih. Ini sudah mobil sewa. Kita tidak fortune nanti. Oke, kita sudah tiba di lokasi kedua. Apa desa apa tadi, boy? Jorok. Jangan yang jorok, yang nama satunya Ropang. Lupa. Rapang itu apa? Desa Rapang, dusun Rapang ya. Jadi ini kawasan tambaknya seperti ini, terbengkalai ya. Jadi belum ada aktivitas dan ini kita tepat ada di water intake-nya, rumah pompanya. Jadi pipa-pipanya itu diputus. Tapi dia sistem kayaknya dari pipa ini langsung air ngucur. Ini di bagian-bagian kanal-kanal di atas ini. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa peluangnya. Nah, kalau untuk faktor pengukuran vegetasi bakonya masih cukup banyak ya tegakannya. Jadi agak berat nanti kerjaannya si boy. Nah, entah kalau tim selam ini gimana aksesnya. Kita lihat dulu nanti ya ke tempat
pantai kayaknya berjarak sekitar 200 meter. Nih, kita lihat dulu. Ini mesin airnya. Sistem kanal. Jadi kanalnya seperti ini. Saluran-salurannya langsung begini. Oke. Oh, ini sudah ada khusus. Jadi di depan rumah pompa itu ada kayak semacam kanal. Jadi kita bisa turun dari sini. Nah, jarak pantai sekitar 200 meter ke sana. Ya, nggak terlalu sulit lah untuk diver pergi ke sana. Yuk, siap-siap dulu. Oke, lihat sekilas lagi. Kayaknya ini ada petakan kolom bagian dari ipalnya. Bentar ya, lihat ya. Nah, ini ipalnya memanjang ke sana. Nah, ini rumah pompa. Banyak pecahan karang-karang rabel gini ya. Nih, kalau kondisi air pasang sampai sini. Jadi ini dalam kondisi saat surut. Aduh, lagi-lagi ini sebenarnya kesempatan untuk uji coba ultralight di sini juga menarik sebenarnya. Keluar di sini. Ini banyak mangrove nih. Kayak mangrove juga ipalnya. Kan? Ini banyak mangrove nih, liatin. Gitu? Yang di sana. Dan sininya. Ya, iya dah. Oke. Gitu, Boy. Jadi ini lama nih sampai ini ke sini. Ke sini kan ambil data F1 di sini toh. F1. Oke, briefing sudah dimulai. Jadi tim Bako ini kesulitan ya karena ada posisi kiri kanal, bagian kanal, lalu ada di luar. Akan lebih komplit lagi pendataannya. Oke, jalan ya. Oke, persiapan tim bakau. Jadi kita mau jalan ya, menyusur ke arah sudut timur dulu. Ada 3 petakan besar komplek tambak di sini. 1, 2, 3. Jadi ada tiap titik ini inlet, di inlet kedua baru outlet di sana. Ya, panas luar biasa. Seperti biasa, mataharinya serasa 3. Yuk, melusur dimulai. Oke, jalan dulu. Ini ya, Bengkalai sampai kabel-kabel listrik ini kayak kesannya pemean ini, jadi jemuran. Nih, kayaknya harus lewat jalan kaki bawah. Aduh. Yuk, masuk. Tuh. Mudah-mudahan ada akses. Kalau enggak ini yang susah kita. Kalau bahkan nanti ngukur bakau ini susah nih jalan ini. Itu dalam kondisi air, dalam kondisi surut. Lamunnya juga aduh cukup padat. Jadi rekan tim selam juga pasti akan terbebani selain dia akan memantau kondisi terumbu karang plus lamun gitu ya. Oh, ada orang-orang kegiatan nyulu juga itu mada. Di
sini nih, baju merah ibu-ibu. Ya kan lihat. Oke, untuk gambaran sekilas lagi, tambak yang kita ukur itu ada sebelah kanan sini. Sementara ini yang kiri, ini hak pemilikan yang lain ya. Jadi sepertinya ini secara garis pantainya dia landai. Tapi karena ini ada pembukaan alur air yang langsung mungkin gempuran ombak masuk, nah justru di sini yang kena hantaman. Sementara untuk garis depan-depan sini dia masih relatif aman di sana. Ya salah satu alasannya karena di sini ada barriernya, penghalang untuk menghambat laju gelombang itu dari beberapa tanaman-tanaman mangrove yang ada di depan sini. Nah sementara untuk sisi sini selain dia juga ada ini ya, rupanya di sini kayaknya ini juga hasil reklamasi. Ntar dulu. Nah jadi reklamasi di sini ada gundukan 1, lorong lagi air, gundukan 2. Nah baru seperti ini. Sama modelnya di depan sini juga ada barrier garis-garis ini ya, barrier alami dari pantai. Nih dia ada memiliki tegakan-tegakan mangrove dari kelompok tipe Soneraceae alba karena dia memiliki akar-akar napas seperti itu. Lalu yang di sini, nah ini unik, beda lagi satu garis dalam layer di dalam. Ini kelompok apa sih api-api itu ya? Avicennia marina ataupun alba di sini ya. Nah ini kita akan hitung semua tegakan-tegakan ini juga yang di sini seperti itu. Sementara di sini ada gundukan-gundukan besar karang. Bisa jadi ini memang tanjakan apa ya? Memang galian dari luar sana. Alat-alat beratnya bekerja begini. Atau memang kondisinya sudah seperti ini yang harus ditelusuri lagi kalau mau tahu asal-usulnya. Nah ini sementara si Boy sudah datang. Sementara untuk di depan, nah ini kegiatan masyarakat pesisirnya kita bisa lihat. Itu ada ibu salah satu madak gitu ya kegiatannya. Jadi cari kerang di antara hamparan lamun. Jadi lamunnya unik karena dia di dalam sini bersimbiosis dengan pertumbuhan si bako-bako yang ada di garis luar sini, kelompok Soneraceae. Oke, kita cek. Oke, tumben untuk pertama kalinya di beberapa tempat kita baru nemukan kelompok ini ya, pohon sentigi. Udah mulai berbunga. Ambil yang di sana aja, Pak. Saya ambil di sana aja. Oke, untuk jenis ini si Acidula pempis atau yang kita kenal dengan sebutan sentigi. Jadi ini banyak dia tumbuh di karang-karang gini ya. Dia karang dan pendek-pendek nih. Jadi ini yang sangat berpeluang tuh dijadikan bonsai. Nah, ini terutama ini nih bagus. Menyebar polanya begini. Banyak nih di tumpukan-tumpukan karang ini. Tinggal membentuk aja sebenarnya. Nah ini ada satu jenis mangrove tapi kita juga tumben ketemu ini. Kayaknya di buku identifikasi nggak ada. Kalau penampakan sekilas berupa daunnya sekalipun tidak kurang panjang ya, dia mirip kayak minyak kayu putih itu ya, pohon minyak kayu putih. Tapi tentunya beda dengan di kulit. Kalau minyak kayu putih kan dia berlapis-lapis. Ini padat ini. Ini meterannya, Pak. Oke, sekedar keterangan. Jadi kalau untuk pohon-pohon sentigi seperti ini, kalau di kalangan Tosan Aji pengumpul tanaman-tanaman khusus yang dianggap sebagai pagar gaib, ya kurang lebih yang dicari seperti ini, yang ada tumbuh di karang, tidak langsung berakar di laut, dan pemanfaatannya memang kadang-kadang dibuat sebagai bonsai. Atau kadang-kadang kalau seperti halnya yang di Madura, dia digabung dengan di-stack dengan kelompok ini, tanaman-tanaman melati. Ini bagus ya, karena aksesnya nggak perlu jauh-jauh nyari ke pulau terpencil gitu ya. Cukup di daratan besar sini kalau kita jeli sudah bisa nemu dengan tipikal garis pantai berkarang seperti ini, batu-batu karang begini. Ini yang dicari sebenarnya. Wah, terlalu kecil lah.
Dan ini kita mulai masuk ke wilayah zona aluvialnya. Airnya ini garis pantai, nah bisa dilihat akar-akar nafas seperti ini, pensil like yang menunjang ke atas, pneumatopores, akar asar napas ya. Nah ini jenis-jenis kita sebut sebagai perapat atau sonerasia, berembang, rambang dan lain-lain. Sementara kalau tumbuhan ini, nah ini tipikal lamunnya, apa aja lamun ini thalasia ya, kelompok thalasia banyak nih. Menarik nih, thalasianya padat. Samping juga ini pertumbuhan lumut-lumutnya juga tinggi nih, tebal. Ini sebagai akibat dari subsidi, biasanya di areal tambak ini dia memang menebal seperti ini ya. Kan? Jalan. Pot awal ini dia antara akar-akar sonerasia. Nah, biota yang ketemu apa ini? Ini ada disebut dengan apa ini? Cucumber itu apa? Si cucumber timun laut itu loh. Tripang, betul. Oke, sekarang tugas berikutnya. Jadi kayak penjahit ini, kita ngukur diameter lingkar batang. Ntar dulu. Oke, diameter 30. Oke, untuk bentangan lahan seperti ini, yang unik juga dia keberadaan lamunnya. Dia hanya satu tipikal jenis thalasia. Nggak ada yang lain. Biasanya dengan ini cuma nggak banyak lumut ya. Maksudnya lumpur. Kalau ada lumpur sih biasanya dia nyatu dengan kelompok Holopilia ovalis. Cuman ini sejenis saja ini. Segini luasnya. Oke, ternyata salah duga, di sini juga ada kelompok Simodacea yang agak kecil ya dibanding kelompok thalasia. Cuman dia jenis rotundata atau yang satunya lagi ya perlu lihat. Tapi ya mudah sebenarnya. Ini karena hanya pengamatan sekilas. Kalau lebih detail kita tinggal lihat ujungnya aja, apakah dia yang patah, rata atau yang membulat. Susah jalan nih. Kayaknya dalam nih, Pak. Mungkin. Oke, kita akan menuju ke seberang. Tapi ini lewat sini nih, dalam nggak ini ya? Dalam ya sudah nyebrang. Kita baru saja nyebrang sini dalam kondisi basah-basah gini ya. Ini sayangnya. Bentar. Ini dalam kondisi basah kuyup. Nyebrang sungai kecil. Bentar, ini tim selamnya juga sudah pada naik nih, karena mereka harus mantau ujung pipa masuk ke sini. Naik, mulai naik. Kita cepet-cepet ini berwaktu pesisir sini. Kita belum sampai ujung sana ya, ujung barat. Oh, cukup padat. Tegakan masih dominasi sama, sonerasia ya. Tuh, tegakan kayu-kayu besarnya rapat. Sementara, nah ini
Lamun-lamunnya sama ini unik jadinya. Lamun Thalassia plus apa lagi ya, ini masih Thalassia juga. No. Ini kalau yang begini nih, si lumut-lumut ini. Oke, kita sepakati spot di sini untuk kita ukur ini. Tuh ya. Karena masih mau jalan ke sana sekitar 200 meter lagi ke ujung barat. Ya beginilah nguli pesisir. Semua ini keluar. Itu air sudah beranjak naik ya. Nah, kalau untuk masyarakat pesisir biasanya indikator yang paling mudah menandai bahwa air akan pasang dan mereka ketika mancing harus segera ke pinggir biar tidak terjebak air pasang. Nah, dia melihat ini. Kalau berapa gerombolan kelompok bintang-bintang laut ini sudah mulai pencahar gini ya, lengan-lengannya sudah, tentakelnya sudah nyari-nyari makan gini. Ini petanda air dari tengah sudah mulai masuk. Jadi untuk memancing ada baiknya cepat-cepat pinggir ya. Nah ini. Nah, kesulitan jadi kita cari akses. Nih harus hati-hati. Kalau standar K3 nggak bisa ini pakai topi begini, harusnya sudah pakai wajib menu, pakai helm ya. Safety-nya harus lebih ini. Susah nih keluarnya nih. Tapi daripada terjebak antara air pasang, ya lebih baik pinggir segera. Tapi ini air sih belum ini ya, baru beranjak naik. Tuh. Oke, kita sudah tiba di komplek tambak kedua dan ini ada inlet lagi tambahan mengarah ke sini. Jadi kita ngukur kerapatan bako yang ada di sini. Oke, dalam setiap pengukuran selalu dilakukan tagging GPS. Dan ini mangrove Tyler istilah. Selain variasi dari Sonerasia tadi, nah ini yang disebut kelompok Rhizopora, tepatnya Rhizopora stylosa. Untuk tipe buahnya dia memanjang gini ya. Nah ini. Lalu untuk akar tunjang begini ya, akar pancang misalnya, panjang-panjang ini. Dan kalau dia diistilahkan sebagai red mangrove karena tipe akarnya yang kecenderung memiliki warna merah-merah begini ya. Meskipun sebenarnya masih bisa diidentikan merah itu karena dia juga kadang-kadang menghasilkan tanin yang warna merah juga. Oke, demikian ya pelajarannya. Oke, tiba di ujung dari tambak ketiga, komplek tambak ketiga. Jadi tadi yang paling jauh rumah yang di sana itu rumah inlet, tambak 1, 2, 3. Ini juga terbengkalai. Jadi karena sepertinya sih, nah ini sama juga ya kasusnya seperti ini. Jadi ini rumah pompanya, tambak dari pemilik orang Korea. Tapi secara model water intake-nya sepertinya dia tidak memenuhi kaidah dalam konsep amdalnya ya. Apalagi ketika nanti ini tidak dioperasikan dan memang harus kena dengan peraturan undang-undang yang baru tahun 2021 sejak diterbitkan adanya apa itu P2KRL itu. Apa itu ya? P2. Bentar lu. Oke, saya bahas lagi terkait dengan perizinan yang diterbitkan di tahun 2021 di era Bupati. Di era Pak Jokowi ya, ada yang nama aturan P2KRL itu adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jadi sepertinya tipe yang seperti ini mungkin masih belum dianggap secara kaidah perizinan belum
belum memenuhi syarat yang ditentukan, jadi harus ditinjau lagi. Makanya beberapa tambak yang ada di sini terbengkalai. Sepertinya seperti itu nasibnya. Oke, dan tambak yang sebelah, komplek tambak sebelah 1, 2, 3 yang tadi kita pantau, memang akan diupayakan untuk diaktifkan kembali. Tapi tentunya setelah mengikuti syarat-syarat dalam penyusunan itu tadi, pemanfaatan zona ruang lautnya. Oke, kita ini menuju outlet yang ada di ujung sana, sekitar 400 meter dari sini. Oke, lanjut jalan. Oke, nyisirin sepanjang setapak tengah sini dan sambil dokumentasi. Jadi selokan utama di sini yang dimanfaatkan sebagai ipal ataupun pembuangannya ya. Ini memang masih tanda tanya apakah mereka memang di awal ini tidak memenuhi standar ipal yang benar, jadi harus dibuat secara konsep andalnya harus seperti yang disyaratkan. Yuk, kita menemukan salah satu lorong. Tumben tadi kita jalan, ini saya sebenarnya penasaran dengan ini ya, limbah-limbah kepala udang. Tapi kok dari lorong ini keluar burung seriti, kayaknya kita mau lihat nih apakah dia punya sarang di sini. Oh iya, banyak. Ini nih, keren nih. Ada yang bertelur, diam-diam. Ini. Ya. Oh keren nih. Sarang-sarang seriti. Ambil nggak? Tapi masih kotor, maksudnya enggak banyak dia ininya kan. Ntar coba ada yang bertelur enggak? Belum ada yang bersarang. Ini, nah ini telurnya nih. Itu kelihatan telurnya. Ini lagi. Belum ada yang netas. Mana telurnya Pak? Ini ada di sini. Ini tadi ada burungnya di sini. Tapi ini masih kotor, campur banyak kotoran kan. Diambil juga untuk apa? Jual. Ambil aja satu jadiin sampah. Ya keren. Jadi kita menemukan rangkaian sarang burung di bawah. Ini. Yuk keluar lagi. Keren kan? Kelas luarannya. Nah ini juga termasuk jenis tanaman apa kemarin yang di Poja? Asia nilotica. Asia Nilotica. nilotica. Jadi ada beberapa jenis burung. Kelompok si bondol atau apa ya, burung kecil biasanya bikin sarang begini. Jadi dia lebih mencari amannya dengan bersarang di pohon-pohon yang banyak durinya seperti ini. Nah ini kita deketin ya, tajam-tajam gini. Jadi dia akan minim gangguan. Cuman nggak tahu itu masih berpenghuni apa sudah hijrah dia. Oke lanjut ya. Ini cuman durinya lebih pendek dibanding tanaman yang ada di Poja daerah Sape kemarin. Nah, selain kegiatan di Bako, jadi bisa kita melakukan bird watching, pengamatan burung termasuk tadi ya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini sarang burung yang lain ini. Ah, ini dia. Lengkap renda-renda sumpret. Oke. Sudah menempuh sekitar 400-500 meteran ya. Jadi kondisi outletnya masing-masing dari perusahaan ini sepertinya memanfaatkan satu jalur sistem parit begitu ya. Jadi dari ujung sana buangnya juga ke sini. Nah ini yang susah ini, faktor pengelolaannya biasanya. Nggak ditampung dia langsung terbuang gitu. Jadi bisa dilihat timbunan dari jenis lumutnya sangat tinggi ya. Dan tentu saja aromanya cukup bau, kuat, menyengat. Ya. Oke, ini penampakan jalan utama tadi kita masuk dari sana. Halo. Ya Mas, kenapa? Nah, ini ada susuan ini, sarang burung ya. Sementara tadi yang di sana
bukan susuan tapi cawetan. Oke, kita balik lagi nih kayaknya. Oh ya, aku foto ipal dia sang jadi satu nih. Lihat ya, geng. Oke, ini terakhir ya. Kita nyusurin sepanjang ipalnya. Lalu cari beberapa tutupan ini. Tutupan kelompok mangrove yang dominannya di mana ini, kita masih cari-cari nih. Maksudnya sih biar lebih mudah aksesnya. Karena kalau jalan dalam gini sulit ya. Si jalan terus ini. Oke, nyusurin lagi. Wah, ini komplek tutupan mangrove-nya cukup padat juga. Jadi ada kelompok apa ini? Lutminizera, lalu Sonerasia atau si prapat ini ya. Nah, ini. Sama apa lagi? Rhizopora apiculata, agak tengah. Tuh, agak dalam dia. Oh, yang ini deh. Oke, ini masih bingung nih masuknya. Kalau wajib ke dalam, pastinya kita akan ngelumpur ya. Oke, akhirnya kita sepakati ini ada akses masuk berupa batang yang menjorok gini ya. Kita manfaatkan dia jadi semacam jembatan ini. Oke, gendul-gendul ini. Yang penting bisanya bro. Nah, tuh. Tuh ya. Isu Pak Opan belum diregen nih, nggak bisa dipakai. Isu mana? Parahnya. Oh, sayang dong. Oke, sudah tiba di sini. Ini agak sedikit tanah endut ya, lumpur. Jadi kita akan tentukan di sini saja. Lebihnya ini karena padat ya, kita nggak bisa ngerekam lagi. Oke, cukup sekian ya. Oke, penghitungan di spot terakhir ya. Sudah dilakukan di ini, nggak ada bedanya kita kayak anu kerbo masuk sawah. Ini bagian tersulit. Ya, itu pun tadi juga sempat ketemu warga karena memang beberapa komplek tambak di sini juga ada yang dimiliki perorangan melalui perizinan desa. Nah, itu juga menjadi satu catatan ya. Apakah perusahaan-perusahaan yang berskala kecil milik pribadi seperti ini, perizinannya nanti hampir sama yang diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan tambak yang besar-besar seperti tadi ya. Itu juga kita belum tahu. Meskipun secara pemanfaatan air dan pembuangan limbahnya pasti sama aja. Nah, termasuk tadi waktu kita ngukur-ngukur sini, sebenarnya sini untuk sebagai pembanding ya, kondisi mangrove-nya yang lama di sini seperti apa kondisi alaminya, sehingga itu bisa menjadi satu acuan. Ya, namanya warga biasanya agak sedikit curiga ketika ada penghitungan, katanya berkali-kali ada kunjungan ke sini. Padahal meskipun sudah kita jelaskan, kita dari pihak konsultan yang disewa oleh pihak perusahaan yang bersangkutan masing-masing. Seperti itu ya, tapi wajar-wajar sih, tidak terlalu. Jadi kita akan balik, insya Allah tuntas hari ini dan kita langsung meluncur ke Mataram, perjalanan pulang. Oke, lanjut di kelas luar berikutnya.